Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini perintah yang luar biasa, perintah bukan yang menekan, tapi yang membebaskan. Perintah bukan yang membuat kita takut, tapi perintah yang menantang untuk keluar dari diri sendiri. Saya mencintai sesama seperti saya mencintai diri sendiri. Bukan sebaliknya, yaitu orang yang hidup dalam cemburu, dalam iri hati. Saya mau sukses sendiri dan saya mau orang lain untuk jatuh. Salam jumpa bersama saya, Pastor Chris, dalam berbagi inspirasi hari ini. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini perintah yang luar biasa, perintah bukan yang menekan, tapi yang membebaskan. Perintah bukan yang membuat kita takut, tapi perintah yang menantang untuk keluar dari diri sendiri. Mana itu? Keluar dari ego kita untuk menjumpai orang lain, menerima orang lain, dan membantu orang lain bersama-sama bertumbuh dan berkembang. Kalau saya mau hari ini supaya saya sukses, maka apa yang jadi? Seperti saya mau saya sukses, begitu juga saya mesti mau supaya orang lain sukses. Maka saya menunjang orang lain juga untuk bertumbuh berkembang jadi sukses. Saya mencintai sesama seperti saya mencintai diri sendiri. Bukan sebaliknya. Yaitu orang yang hidup dalam cemburu, dalam iri hati. Saya mau sukses sendiri dan saya mau orang lain untuk jatuh. Saya berusaha untuk bangkit, hidup, tapi dengan mematikan yang lain, menjatuhkan yang lain. Hari ini Tuhan undang kita semua untuk menjadi orang Kristiani sejati yang dibangun dalam cinta kasih. Dengan apa? Mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Saya mau mencintai diri saya dengan merawat diri saya, membuat diri saya menjadi indah, menjadi berseri. Dengan cara bagaimana? Mari kita mulai dengan merawat dan membuat orang yang ada di sekitar kita menjadi berseri. Kita rawat anak-anak kita. Kita rawat orang tua kita. Kita rawat saudara-saudari kita. Supaya mereka berseri. Dan dari sana kita akan dapat hidup yang berseri-seri itu. Dengan mencintai orang lain, kita tumbuh dalam cinta kasih. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Saya mau makan, saya butuh untuk hidup. Sebagaimana saya mau untuk diri saya sendiri, maka marilah kita lihat pada orang lain. Mereka juga membutuhkan makan, mereka juga membutuhkan hidup. Mengapa saya tidak bersama-sama mereka berjuang untuk membangun hidup dan berbagi hidup. Hanya dengan cara ini, hidup kita akan menjadi berkat. Dan hari ini menjadi penuh rahmat. Mari kita berbagi sukacita. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara apa? Mencintai mereka seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ini tentu perjuangan yang berat. Tidak gampang. Ya. Kita sejak dibaptis, sudah diajarkan tentang cinta kasih. Sejak dibaptis, sudah dipupuk terus untuk bertumbuh dalam cinta kasih. Sejak dibaptis, sudah diharapkan supaya boleh berbuah dalam cinta kasih. Tapi toh tetap ada kecenderungan untuk mencintai diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Apalagi kalau tidak diajarkan tentang cinta kasih. Apalagi kalau tidak dipupuk dalam cinta kasih. Mau jadi apa kita? Atau yang lebih ekstrim lagi, apalagi kalau diajarkan yang terbalik. Mencurigai orang lain, memusuhi orang lain. Ya. Dalam masyarakat kita ada banyak tanda-tanda seperti ini. Ya.
Orang melihat sesamanya bukan untuk mencintai, tapi melihat sebagai saingan. Melihat saudaranya bukan sebagai sesama, tapi sebagai musuh. Dan akibatnya apa? Tanda sedikit saja langsung dibesar-besarkan. Untuk apa? Untuk saling berselisih, untuk saling bermusuhan, untuk saling bertikai, untuk saling mencelakakan. Kita lihat baru-baru ini heboh dengan logo 17 Agustus. Ada begitu banyak tanda yang luar biasa yang sebenarnya di balik itu mau diungkapkan makna yang hebat, yang luar biasa, yang boleh mempersatukan. Tapi dibaca dengan mata yang lain, mata curiga, mata persaingan, mata perseteruan, dan akibatnya apa? Menjadi besar, bukan mendamaikan, tapi mencelakakan, mencederai persaudaraan. Nah, karena itu menjadi tantangan bagi kita, menjadi undangan bagi kita. Mari terus kita bercahaya, mari terus kita bersinar di dalam dunia yang penuh dengan kebencian ini. Dalam dunia yang penuh dengan persaingan ini. Kita bangun dunia yang penuh dengan persaudaraan. Kita bangun dunia dalam cinta kasih. Melihat orang lain bukan saingan, bukan seteru. Tapi sebaliknya sebagai saudara yang menjadi undangan bagi kita untuk berbagi kehidupan, berbagi rahmat, berbagi sukacita, berbagi keselamatan. Ada lagi heboh di uang, pecahan istimewa dalam rangka 75 tahun Indonesia merdeka. Dan apa yang jadi? Tanda kecil yang sebenarnya mau mengungkapkan kebesaran dan kekayaan negara tercinta Republik Indonesia dibaca dengan mata curiga, mata perseteruan. Akibatnya apa? Menjadi isu yang membuat kita curiga satu sama lain. Inilah kenyataan yang ada karena kita dibesarkan dalam lingkungan yang bukan cinta kasih, tapi permusuhan. Bukan saling menolong, tapi saling bersaing. Bukan saling menunjang, tapi saling mencurigai. Akibatnya masyarakat kita menjadi masyarakat paranoid. Agama kita menjadi agama paranoid. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan beban-beban hidup. Allah saja dianggap sebagai yang menakutkan. Beragama saya taat karena apa? Takut akan Tuhan, takut akan neraka, takut akan hukuman, dan seterusnya. Karena itu hidup saya menjadi serba takut, tertekan, paranoid. Apa-apa saja saya curiga, apa-apa saja saya pikir mau dicelakakan, mau diserang. Maka saya harus membela diri, saya harus menyerang yang lain, dan seterusnya. Inilah tantangan bagi kita, ini inspirasi bagi kita hari ini. Mari kita buat hari ini menjadi cerah. Dengan cara apa? Cinta kasih. Melihat yang lain bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara. Melihat yang lain bukan sebagai saingan, tetapi sebagai undangan untuk berbagi sukacita. Melihat yang lain bukan untuk dimusuhi, dimusnahkan, tapi justru melihat yang lain untuk saling menghidupkan, saling melengkapi, saling menyelamatkan, supaya semua boleh hidup dalam persaudaraan sejati. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan hidup ini menjadi indah, menjadi berkat bagi semua. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Thank you.